Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Ayub pasal 38 ayat 1, tertulis demikian, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tema renungan kita, jawaban Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Kehidupan manusia di muka bumi ini seringkali diperhadapkan dengan badai kehidupan. Apakah yang disebut dengan badai kehidupan? Badai kehidupan adalah situasi sulit, tantangan, atau cobaan hidup yang dialami seseorang dalam menjalani kehidupan. Hal ini bisa berupa masalah keuangan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Artinya, setiap orang memiliki situasi sulit yang berbeda-beda. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, menghadapi badai kehidupan bukanlah hal yang mudah. Seringkali kita mengalami perasaan takut, kecewa, putus asa, dan ketidakpastian. Bahkan dalam menghadapi badai kehidupan tersebut dapat menguras energi fisik dan mental sehingga dapat membuat kita merasa lemah dan lelah. Peristiwa inilah yang sedang dialami Ayub. Kitab Ayub menceritakan bahwa Ayub mengalami kesusahan karena perbuatan iblis dan perkataan teman-temannya. Melalui perkataan iblis, ia berusaha untuk membuktikan bahwa Ayub hanya menyembah Tuhan karena berkat-berkat yang diterimanya. Sehingga iblis menyebabkan Ayub mengalami berbagai kesulitan, termasuk kehilangan harta, anak-anak, dan akhirnya menderita penyakit parah. Sedangkan teman-teman Ayub yang datang untuk menghiburnya justru semakin menyakitkan Ayub dengan menuduhnya berbuat dosa dan menduga penderitaannya adalah akibat dosa. Sikap Ayub dalam menghadapi badai kehidupan tersebut meskipun berat, hal itu tidak menyebabkan Ayub putus asa. Ayub tetap berpegang pada iman dan terus bertanya kepada Tuhan tentang penderitaannya. Iblis ingin Ayub menghina Tuhan karena penderitaannya, namun Ayub justru tetap setia dan tidak menyerah. Setelah Ayub hidup dalam penderitaan, Tuhan akhirnya menjawab doa Ayub. Mungkin tidak pernah Ayub membayangkan waktu dan tempatnya di mana Tuhan menjawab doanya. Bukan dalam suasana yang tenang, tetapi di dalam badai Tuhan menjawab doa Ayub. Dalam peristiwa ini, kita dapat melihat justru di dalam badai kesusahan itu Ayub mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berkesempatan mengenal Allah lebih dalam. Setelah terluput dari badai itu, Ayub mengatakan bahwa dahulu hanya dari kata orang saja ia mendengar tentang Allah. Tetapi sekarang ia memandang Tuhan dengan matanya sendiri. Itu sebabnya dengan penuh penyesalan ia mencabut perkataannya, tertulis dalam Ayub 42 ayat 6. Dengan demikian, badai kesusahan menjadi kesempatan bagi Ayub untuk mengenal Allah lebih mendalam dan menunjukkan kesetiaan kepadanya. Apa yang kita pelajari melalui kisah Ayub pada hari ini? Pertama, Tuhan adalah Allah Sang Pencipta yang berkuasa. Terdapat dalam Ayub 28 ayat 4-32. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang meletakkan dasar bumi, membendung laut, menyuruh datang dini hari. Kedua, Tuhan adalah Allah Sang Pemelihara kehidupan. Dalam Ayub 38 ayat 33-38, Tuhan mengungkapkan, Ia sanggup melakukan hal-hal besar seperti mengetahui hukum-hukum bagi langit, menyaringkan suara ke awan-awan, melepaskan kilat, menaruh hikmat dalam awan-awan, memberikan pengertian kepada gumpalan mendung, dan dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit. Dalam badai inilah Tuhan Allah berfirman untuk mengajarkan bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini ada pemeliharaan Allah yang sempurna atas setiap ciptaannya. Sebagai orang percaya, mungkin saat ini kita juga sedang mengalami badai kehidupan, baik itu masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan kesehatan. Ayub adalah contoh teladan yang memberikan kita kekuatan iman untuk tetap setia dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebab dalam situasi sulit ada kuasa Tuhan yang sempurna memelihara hidup kita setiap hari. Biarlah dalam setiap badai hidup yang kita hadapi, Tuhan hadir dan memberikan setiap jawaban doa-doa kita tepat pada waktunya, karena kita tetap setia dalam iman dan pengharapan kepada Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.